Seorang pemimpin itu harus memenuhi 12 sifat. 2 sifat dari Allah yang bersumber dari Allah, 2 sifat dari Nabi Muhammad, 2 sifat dari Sayyidina Abu Bakar, 2 sifat dari siapa? Umar bin Khattab, 2 sifat dari Utsman bin Affan, dan 2 sifat dari Ali bin Abi Thalib. Hebat nih orang. 2 kali 6, 12. Apa 2 sifat dari Allah? Yang pertama adalah menutupi aib dan pengampun. Allah itu menutupi aib hambanya dan suka memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat. Pemimpin itu harus seperti itu. Maksudnya menutupi aib apa? Bukan berarti menutupi kesalahannya. Kalau bawahan melakukan kesalahan, ini jangan diumbar-umbar di depan orang banyak. Dia harus tegur baik-baik, perbaiki, bimbing dia. Jangan permalukan bawahan itu di hadapan orang. Nggak perlu bentak-bentak di depan orang, teriak-teriak, nggak usah. Tutupi aib, panggil, bicarakan dengan baik dari hati ke hati, perbaiki. Tapi harus dengan tegas. Kalau kamu melanggar lagi, ini hukuman. 2 sifat dari Nabi SAW adalah Raufun Rahim. Pemimpin itu harus punya sikap kasih sayang dan lembut. Sebab Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Nabi itu orangnya lembut. Sebab kalau pemimpin, kalau pendakwah itu tidak lembut, maka orang itu akan lari. Mereka akan keras. Ya, kalau kita kerasin, dia akan lebih keras lagi dari kita. Yang ketiga, sifat dari Abu Bakar itu adalah ketulusan dan dermawan. Abu Bakar itu imannya tulus. Dia nggak merasa apa? Nggak merasa ada yang rugi kalau kehilangan sesuatu. Imannya tulus. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dia yakini dan tidak ada pertanyaan. Itu Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan kalau imannya Abu Bakar ditimbang ya dengan iman kalian semua, masih berat iman Abu Bakar. Itu ketulusannya Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini dermawan. Kalau dia ngasih, apa yang dia kasih? Semuanya. Lalu Nabi mengatakan, apa yang kamu sisakan buat keluargamu? Allah, ada Allah, tenang aja. Ini Abu Bakar. Kemudian 2 sifat dari Sayyidina Umar. Beliau itu adalah orang yang suka amar ma'ruf, dan yang kedua suka nahi mungkar. Ini Umar bin Khattab karakternya. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Orang yang suka mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebenaran, dan mencegah kemungkaran. Sehingga setan aja takut kalau ketemu Umar. Sehingga dia tidak akan tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan. 2 sifat dari Utsman ini apa? Suka memberi makan dan sholat malam ketika orang sedang tidur. Yang paling menonjol dari sifat Sayyidina Utsman bin Affan. Maka pemimpin ini harus 2 ini juga ada. Suka memberi makan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang keenam adalah Sayyidina Ali. 2 sifatnya apa? Alim, berpengetahuan luas, dan pemberani. Berani menyampaikan yang hak, berani bertindak yang hak, berani mempertahankan yang hak untuk apa? Menghancurkan yang batil. Itu sifat-sifat pemimpin yang ada di dalam Al-Quran, dicontohkan oleh sunnah Nabi SAW dan oleh para khulafaur rasyidin, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Babus Salam dan wabil khusus seluruh jamaah para pejuang-pejuang subuh keliling,
sekecamatan Duren Sawit. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Lurah, Ketua DKM, seluruh asatiz, para ustadz, para kiai, para alim, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Mari kita sama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita sama-sama membaca salawat asghir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, berikan taufik dan hidayah, dan juga membalas perbuatan orang-orang yang zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sudah jam 6:04. Saya paling lama 30 menit aja, karena waktu sudah terang, ya, sudah waktu syuruk sebentar lagi. Apa yang ingin saya sampaikan, hadirin jamaah yang rahimakumullah, tema kita adalah merajut kebersamaan, kolaborasi antar ulama dan umara untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik. Lebih baiknya itu seperti apa? Maka kalau boleh lebih spesifik, kata lebih baik itu saya ingin jadikan lebih beradab. Bukan hanya Jakarta, tetapi juga Indonesia. Karena negeri kita ini tidak kurang kekayaan alamnya dari Allah, betul? Negeri kita ini tidak kurang SDM-nya pinter-pinter, betul? Tapi pinter ngibul, pinter bohong, pinter rekayasa. 260 juta rakyat kita Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini, ternyata setelah 77 tahun kemerdekaan, yang insya Allah bulan ini akan kita peringati tanggal 17 Agustus, juga bertepatan berada di bulan Muharram, ternyata kita ini belum merdeka sepenuhnya. Belum merdeka dari kezaliman, belum merdeka dari kemusyrikan, ya. Dakwah Islam ini sudah di negeri kita ini sudah lebih dari 1000 tahun, Pak. Tapi aneka kemusyrikan ini masih apa? Masih dipropagandakan, masih diberikan ruang, masih diberikan jalan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sering kita lihat dalam keseharian kita ini belum memberikan
atau tidak memberikan keberkahannya untuk negeri kita ini. Ada Persatuan Dukun Nusantara, ya, ada kongresnya, ada persatuannya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sudah menyatakan dalam hadis sahih, man ata kahinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa orang yang datang menemui peramal, dukun, lalu dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kufur terhadap agama, terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh bin ajaib, orang awam sakit katanya datang ke dukun, tapi dukun sakit datangnya ke dokter. Pejabat dia minta naik pangkat jabatan, datangnya ke dukun. Dukunnya sepi job, dia lapor polisi. Padahal katanya dia punya penglaris. Kenapa lu kagak datang aja sama dukun lain-lain? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu mari kita sama-sama muhasabah di bulan Muharram ini, bulan yang diagungkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga di bulan kita merayakan memperingati kemerdekaan negara kita. Kita harus menguatkan ikhtiar, melangitkan doa-doa kita, melipat gandakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan keberkahan kepada negeri kita ini. Karena sudah jelas ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Banyak orang pinter, banyak orang hebat, banyak subuh keliling dilakukan di negeri ini, banyak pesantren, banyak kajian-kajian ilmu, majelis taklim, daurah-daurah syar'iyah. Tapi kenapa negeri kita ini masih kacau balau? Ada kemajuan betul, tapi kemajuan itu hanya sifatnya fisik, artifisial, semu. Bangun ini, bangun itu bagus, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun jiwa kita ini. Padahal kita tiap menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sudah jelas, ya, sebelum bangun badannya, bangun jiwanya. Sekarang bagaimana membangun jiwa? Kalau ajaran Islam itu bahasanya adalah membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian rame, masjid rame, Jumatan rame, tapi kita masih, sebagian kita mencampur adukkan amal soleh dengan kemaksiatan. Di antaranya dengan apa? Dengan masih maraknya 7 dosa besar yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah melarang kita jauhi 7 dosa besar ini. Ijtanibus sab'al mubiqat, karena 7 dosa ini dia akan menghancurkan dan membinasakan kamu. Perbuatan apa? Syirik kepada Allah,
durhaka kepada orang tua, membunuh nyawa yang tidak bersalah, makan riba. Nah, itu riba ya. Dikit-dikit riba dikit-dikit ya. Ini semua menimbulkan apa? Menyebabkan negeri kita ini tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayatnya sudah jelas. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah telah menghancurkan dan akan terus menghancurkan riba. Dan sebaliknya Allah pasti akan menumbuhkan dan mengembangkan sedekah, zakat ya. Kita sering berdiskusi panjang, belajar kajian-kajian ilmu, kajian-kajian Islam itu panjang di masjid. Kalau orang nanya tentang bab sholat, bab wudhu, nggak selesai-selesai itu ya. Fikihnya 4 mazhab udah diubek-ubek, udah ributnya soal kunut lagi, ributnya soal baca niat apa enggak, ributnya soal tasyahud pakai sayyidina apa enggak ya. Tapi kita tidak ribut ketika banyak amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita ini yang bercampur dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para ulama-ulama kita terdahulu ketika akan membenahi kondisi umat, kondisi negara, yang dibenahi pertama ini adalah keimanan dan ketauhidan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. 13 tahun Nabi di Mekah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membersihkan jiwa hamba-hamba Allah ini dari sisa-sisa kemusyrikan, dari sisa-sisa kekufuran. Kemudian 10 tahun di Madinah, Allah membersihkan jiwa hamba-hambanya dari kemunafikan. Itu 10 tahun di Madinah itu. Supaya apa? Kalau kita bersih hati kita dari syirik, bersih hati kita dari kufur, bersih hati kita dari kemunafikan, maka kita akan menjadi hamba Allah yang patuh dan taat kepada seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru ngefek itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Masuk Islamlah kamu semua secara kafah. Laksanakanlah syariat Islam ini secara kafah, secara utuh, secara integral. Bagaimana kita bisa melaksanakan ajaran Islam secara kafah? Kalau iman kita benar, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kekafiran, bersih dari kemunafikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah berikan panduan nih ya. Kita bicara dalam waktu yang singkat ini bagaimana ulama dan umara ini mewujudkan kualitas negara bangsa yang beradab ini adalah satu, Allah sudah tetapkan panduannya. Apa panduan kita untuk menciptakan masyarakat, bangsa, negara yang beradab, yang lebih baik? Itu adalah panduannya Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Panduannya dulu. Nah, ini. Maka nomor 1, semua orang tua, semua tokoh masyarakat, semua pemimpin dari RT, RW, lurah, camat, sampai presiden harus memperhatikan pendidikan Al-Quran.
Karena ini syarat nomor satu kalau kita ingin negara kita menjadi lebih beradab. Dan sekarang nggak ada adabnya. Ya. Loss of adab bangsa kita ini, bahkan umat Islam hampir keseluruhannya ini sekarang menderita penyakit ganas. Lebih ganas dari COVID-19. Lebih ganas dari penyakit apa namanya? Yang berbahaya? Hah? AIDS, cacar monyet lagi. Nah, itu semua penyakit-penyakit itu ya, kemunafikan, kemusyrikan, kekufuran, sampai penyakit fisik yang diderita oleh sebagian besar manusia ini adalah karena kita ini kehilangan adab. Ya. Adab kepada Allah, adab kepada panduan yang telah Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW ini hilang. Karena itu kita berpaling dari Al-Quran. Nah, ini harus kita kembalikan lagi Al-Quran ini. Ya. Maka carilah pemimpin yang peduli terhadap Al-Quran. Pemimpin yang ngerti visi misi Al-Quran. Itu. Orang tua harus menjaga, mendidik, merawat anak-anaknya dengan pendidikan Al-Quran. Ini satu. Yang kedua, membangun tatanan masyarakat jadi orang-orang yang betul-betul beriman. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu setelah dalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin, itu disebutnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang beriman itu 5. Disebutkan di situ. Jangan sampai jadi orang kafir, jangan sampai jadi orang munafik. Nah, munafik ini cirinya banyak. Ya. Kenapa? Karena munafik ini berbaju Islam tapi hatinya kafir. Hatinya ingkar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan benci kepada Islam, benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah SAW, benci kepada syariat Islam. Maka yang ketiga adalah kita harus menyiapkan kepemimpinan. Maka setelah rangkaian ayat itu, di ayat ke-30 sampai 38, 39 itu apa? Bicara kisah tentang Nabi Adam, tentang khalifah di atas muka bumi. Maka kita harus jadi khalifah yang baik. Harus jadi pemimpin yang benar, yang berkualitas seperti Nabi Adam, pemimpin yang berkualitas seperti Nabi Daud. Ya. Nabi Daud itu luar biasa. Ini contoh di dalam Al-Quran, nabi-nabi yang memiliki kekuasaan banyak. Ya. Kalau Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, siapa lagi? Nabi Saleh, itu belum punya kekuasaan. Tapi di sisi lain, di dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah nabi-nabi, rasul yang memiliki dan menggenggam kekuasaan, sehingga apa? Ajaran-ajaran langit, wahyu-wahyu dari Allah ini bisa dilaksanakan di tengah-tengah umat manusia ini dan dikawal dengan nilai-nilai keadilan. Seperti siapa contoh? Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri. Kemudian lagi keturunannya setelah itu Nabi Musa. Ya. Setelah Nabi Musa ada lagi nabi yang memiliki kekuasaan, Daud, Sulaiman. Nabi Daud dan Sulaiman putranya Nabi Daud. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat madani, masyarakat di Madinah yang berperadaban tinggi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW memimpin daulah Islam di Madinah Al-Munawwarah. Itulah masyarakat yang beradab. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ungkapkan ada satu pernyataan dari seorang ulama besar, ya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini Abdul Qadir Al-Jilani ini ulama hebat, ulama yang luar biasa. Semua ulama-ulama besar di zamannya dan sesudahnya mengakui kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menyaksikan karamah-karamahnya, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang waliyun min awliyaillah, kekasih Allah. Tapi karamahnya Syekh Abdul Qadir Jilani ini bukan seperti yang kita anggap itu, seperti yang ada di TV-TV, ya. Kebal, kemudian jalan di air, terbang gitu ya, kayak Avenger, ya. Syekh Abdul Qadir ini punya banyak karomah. Karomah yang paling hebat adalah, ya, yang diakui dan disaksikan oleh para ulama di zamannya adalah berhasil mendidik keluarganya. Satu, ini karomah nih. Orang kalau nggak punya karomah, orang mukmin kalau nggak punya karomah dari Allah, nggak berhasil dia didik anaknya. Syekh Abdul Qadir ini berhasil mendidik 47 anaknya. Woi, 47 anaknya, 47, nggak tahu istrinya berapa itu. 27 laki-laki, sisanya perempuan. Semuanya jadi orang besar, jadi ulama. Cucu-cucunya juga jadi ulama. Ini hebatnya, ini karomah. Jadi karomah jangan dianggap wah, pamer keris bisa berdiri, ya mau bisa berdiri keris. Kebal peluru, cari wangsit, ya. Cari wangsit di gunung apa itu, Gunung Kawi, di gunung apa lagi, Gunung Sindur, ya. Enggak begitu, bukan begitu cari karomah itu. Cari karomah itu Anda menekuni Al-Quran, Anda memahami Al-Quran, Anda mengamalkan isi Al-Quran, Anda pasti dapat karomah dari Allah. Bukan dengan cara yang macam-macam. Kalau Allah mau selamatkan Anda, ya, kalau ada musuh mau mencelakakan Anda, Allah selamatkan, itulah karomah dari Allah. Tapi nggak harus kita nyari karomah, kita harus kebal ini tubuh kita ini, ya. Contoh karomahnya ulama, ya Habib Rizik itu karomah itu. Dianya mah udah bebas dari penjara, yang ngerjain sekarang masuk penjara. Senang-senang beliau sekarang di rumah. Yang ngerjain gigit jari, ya itu karomah. Kenapa? Konsisten, istiqomah. Istiqomah mengamalkan Al-Quran, istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar, istiqomah menyampaikan kebenaran, itu syarat untuk mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kehebatan beliau itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani ini mendidik anak-anaknya dan jadi semua orang. Murid-muridnya semua jadi orang. Sehingga ketika beliau tahun 1133 mendirikan Madrasah Al-Qadiriyah di Baghdad, itu berhasil mendidik ulama-ulama, membuat jaringan simpul-simpul ulama di hampir seluruh dunia Islam. Dari Madrasah Al-Qadiriyah inilah dicetak para perwira-perwira militer.
perwira-perwira polisi, negarawan-negarawan, pamong-pamong praja. Jadi kalau dulu IPDN-nya itu madrasah, tempat mendidik calon birokrat, calon perwira. Itu madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Itu karomah itu. Istiqomah dalam mendidik umat, istiqomah dalam mengamalkan Al-Quran, istiqomah dalam tazkiyatun nufus, membersihkan hati dari kemusyrikan, dari kekufuran, dari kemunafikan, dari semua penyakit-penyakit hati. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, petunjuk agar umat ini keluar dari musibah. Makanya Allah Ta'ala menyatakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsunya, mendidik nafsunya dan jiwanya untuk tunduk kepada aturan-aturan Al-Quran, aturan-aturan Allah, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Apakah itu kesulitan hidup masalah pribadi, kesulitan hidup masalah keluarga, kesulitan hidup masalah berbangsa dan bernegara. Syaratnya adalah mujahadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak mudah, Pak. Ya, kalau sekarang ulama, kiai, pesantren, ya, paling mendidik santri, setelah nggak tahu santrinya nanti jadi apa. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir itu luar biasa, membangun jaringan keulamaan yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang melakukan islah, sehingga lahirlah perwira-perwira militer, perwira-perwira dalam bidang kenegaraan, sehingga lahirlah dari madrasah beliau itu tokoh-tokoh besar, pemimpin-pemimpin besar yang menyatukan dunia Islam seperti Nuruddin Zaki dan kemudian keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan lahir tiba-tiba, bukan pahlawan turun dari langit kayak Avenger. Ya. Salahuddin itu bukan orang yang kebal senjata. Salahuddin itu bukan yang punya ilmu kanuragan, yang bisa mengembalikan Baitul Maqdis, ya, dari penjajahan tentara salib. Itu adalah orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, tunduk dan patuh kepada ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Syekh Abdul Qadir Jilani ini mengatakan dalam kitabnya ada 3 syarat umat ini akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang soleh yang dominan. Syarat pertama. Di satu masyarakat, satu negara, kalau orang-orang solehnya dominan, berkuasa, maka disitulah turun keberkahan dari Allah. Amin ya Rabbal. Nah, kalau pemimpinnya, penguasanya dablek-dablek, kagak kenal air wudhu, kagak kenal sholat, kagak kenal Quran, nggak ngaji, bagaimana umat ini mau gemilang dan jaya, ya, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sultan yang berkuasa itu adil. Nah, ini satu, orang-orang saleh yang dominan. Yang kedua, pemimpin, penguasa dari tingkat bawah sampai yang tertinggi itu orang yang adil. Yang ketiga, dibantu oleh orang-orang yang baik. Ya, pembantunya ini orang-orang baik. Insya
insya Allah. Nah, ada syarat pemimpin yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Beliau mengatakan seorang pemimpin itu harus memenuhi 12 sifat. 2 sifat dari Allah yang bersumber dari Allah, 2 sifat dari Nabi Muhammad, 2 sifat dari Sayyidina Abu Bakar, 2 sifat dari siapa? Umar bin Khattab, 2 sifat dari Utsman bin Affan, dan 2 sifat dari Ali bin Abi Thalib. Hebat nih orang. 2 kali 6, 12. Apa 2 sifat dari Allah? Yang pertama adalah menutupi aib dan pengampun. Allah itu sattarul uyub dan ghafirudz dzambi wa qabilut taub. Allah itu menutupi aib hambanya dan suka memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat. Pemimpin itu harus seperti itu. Pemimpin itu harus bisa menutupi aib bawahannya. Maksudnya menutupi aib apa? Bukan berarti menutupi kesalahannya. Ya. Sekarang yang terjadi itu bukan pemimpin yang menutupi aib muridnya atau bawahannya, tapi sekarang bawahan yang menutupi aib atasan, asal punya duit. Ya, hebat tuh. Satu orang terbunuh itu menyeret 30 perwira. Ya, itu baru 1. Bagaimana kalau 6 orang mati? Kebayang gak itu? 1 orang, Pak. Ditutupi. Wah, udah direncanakan rapi. Ya. Ada duitnya. Ya, nggak mungkin nggak ada duitnya itu. Masya Allah. Jadi pemimpin yang baik itu adalah yang menutupi kesalahan. Dalam artian apa? Kalau bawahan melakukan kesalahan, ini jangan diumbar-umbar di depan orang banyak. Dia harus tegur baik-baik, perbaiki, bimbing dia. Jangan permalukan bawahan itu di hadapan orang banyak. Nggak perlu bentak-bentak di depan orang, teriak-teriak, nggak usah. Tutupi aibnya, panggil, bicarakan dengan baik dari hati ke hati, perbaiki, tapi harus dengan tegas. Kalau kamu melanggar lagi, ini hukumannya. 2 sifat dari Nabi SAW adalah raufun rahim. Pemimpin itu harus punya sikap kasih sayang dan lembut. Sebab Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Ya, Nabi itu orangnya lembut. Sebab kalau pemimpin, kalau pendakwah itu tidak lembut, maka orang itu akan lari. Mereka akan keras. Ya, kalau kita kerasin, dia akan lebih keras lagi dari kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pemimpin ini harus apa? Lembut, punya kasih sayang. Yang ketiga, sifat dari Abu Bakar itu adalah ketulusan dan dermawan. Abu Bakar itu imannya tulus. Ya. Tulus itu kalau disingkat atau dipanjangin nothing tulus. Dia nggak merasa apa? Nggak merasa ada yang rugi kalau kehilangan sesuatu. Imannya tulus. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dia yakini dan tidak ada pertanyaan. Itu Abu Bakar itu. Maka Nabi mengatakan kalau imannya Abu Bakar ditimbang,
ya, dengan iman kalian semua masih berat iman Abu Bakar. Itu ketulisannya Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini dermawan. Kalau dia ngasih infak, sedekah, apalagi zakat ya nggak usah dihitung zakatnya. Apa yang dia kasih? Semuanya. Lalu Nabi mengatakan, apa yang kamu sisakan buat keluargamu? Allah, ada Allah, tenang aja. Ini Abu Bakar. Cari pemimpin yang begini gampang apa susah? Susah, tapi nggak mustahil. Kemudian dua sifat dari Sayyidina Umar. Beliau itu adalah orang yang suka amar ma'ruf, dan yang kedua suka nahi mungkar. Ini Umar bin Khattab karakternya. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, orang yang suka mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebenaran, dan mencegah kemungkaran. Sehingga setan aja takut kalau ketemu Umar. Ya. Bukannya dia yang takut ketemu setan. Kalau kita terbalik, kita takut sama setan. Setannya demen sama kita. Ya. Kalau Sayyidina Umar, setan yang takut. Kalau Umar lewat satu jalan, satu gang, maka setan akan pilih jalan yang lain. Itu kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketegasan pemimpin. Sehingga dia tidak akan tergoda, ya, oleh bisikan-bisikan syaitan. Dua sifat dari Utsman ini apa? Suka memberi makan dan sholat malam ketika orang sedang tidur. Yang paling menonjol dari sifat Sayyidina Utsman bin Affan. Maka pemimpin ini harus dua ini juga ada. Suka memberi makan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Yang keenam adalah Sayyidina Ali. Dua sifatnya apa? Alim, berpengetahuan luas, dan pemberani. Berani menyampaikan yang hak, berani bertindak yang hak, berani mempertahankan yang hak untuk apa? Menghancurkan yang batil. Itu sifat-sifat pemimpin, ya, di dalam yang ada di dalam Al-Quran, dicontohkan oleh sunnah Nabi SAW dan oleh para khulafaur rasyidin, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjadikan ibu kota negara ini lebih baik, lebih beradab, bahkan menjadikan Indonesia ini negeri yang lebih beradab, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi prosesnya nggak mudah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan cuma jadi slogan, bukan cuma jadi nyanyian, bukan cuma jadi, ya, zikir. Di mana-mana pemimpin ngomongnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun, ya, sampai berbusa-busa, tapi akhlaknya nggak ada, ibadahnya nggak ada, campur dengan kemusyrikan, campur dengan kekufuran, campur dengan kemunafikan, campur dengan kemaksiatan. Rakyatnya tidak dididik untuk mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Undang-undangnya yang ada di negeri ini tidak dikontrol sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan terus jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min zalik. Mari kita sama-sama melalui forum-forum subuh-subuh keliling ini, pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu, pertemuan-pertemuan seperti ini, ayo kita kuatkan tekad kita untuk menjadikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, pengamalan hidup kita sehari-hari, dengan membersihkan jiwa kita dari kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan, dan dengan kita istiqamah mendidik umat, mendidik keluarga, anak-anak kita, sehingga akan lahir generasi umat yang baru yang melaksanakan fungsi dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Insya Allah dengan demikian bangsa kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung tutup dengan doa pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ya kita semuanya senantiasa diberikan kebaikan, diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu apa, tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok ya. Ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3, ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar.
Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.